Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmi dengan NPM 1940302008. Saya dari Lokal A Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan membahas mengenai pengenalan logika fuzzy. Yang pertama adalah pengertian logika fuzzy. Logika fuzzy merupakan salah satu komponen pembentuk soft computing. Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Lotfi Azadeh pada tahun 1965. Dasar dari logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy. Pada teori himpunan fuzzy, peranan derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan sangatlah penting. Nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan atau membership function menjadi ciri utama dari penalaran dengan logika fuzzy tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu logika fuzzy dapat dianggap sebagai kotak hitam yang menghubungkan antara ruang input menuju ke ruang output. Menurut Kusuma Dewi dalam galeri pada tahun 2010, kotak hitam tersebut berisi suatu cara atau metode untuk mengolah data, masukan menjadi keluaran berupa informasi yang baik. Dapat dilihat di sini adalah ruang inputnya, kemudian ini adalah kotak hitam yang dimana di dalamnya terdapat sebuah proses untuk menuju ke ruang outputnya. Kemudian selanjutnya yaitu dasar pemikiran logika fuzzy adalah bahwa pada dasarnya tidak semua keputusan hanya dijelaskan dengan 0 atau 1, melainkan ada kondisi yang terdapat di antara keduanya. Daerah di antara 0 dan 1 inilah yang dikenal dengan fuzzy atau tersamar. Kemudian selanjutnya yaitu secara umum konsep sistem logika fuzzy menurut Kusuma Dewi dan Purnomo, aplikasi logika fuzzy untuk pendukung keputusan pada tahun 2010 adalah A. Himpunan tegas atau CRISP adalah nilai keanggotaan pada suatu item dalam suatu himpunan tertentu. Nah, himpunan ini terdiri atas dua kemungkinan, yaitu 1. Yang berarti bahwa item tersebut adalah himpunan A, dan 0 yang berarti bahwa item tersebut bukan anggota himpunan A. Pada himpunan tegas, satu perubahan kecil pada item tertentu mengakibatkan perubahan item tersebut menjadi item lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu himpunan fuzzy adalah suatu himpunan yang digunakan untuk mengatasi kekakuan dari himpunan tegas. Nah, himpunan fuzzy memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1. Seberapa besar eksistensi himpunan tersebut dapat dilihat pada nilai atau derajat keanggotaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi keanggotaan. Adalah suatu fungsi yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam derajat keanggotaan yang menunjukkan dalam bentuk kurva dan memiliki interval antara 0 hingga 1 atau sampai 1. Kemudian yang selanjutnya adalah variabel linguistik. Adalah suatu variabel yang memiliki nilai berupa kata-kata yang dinyatakan dalam bahasa ilmiah dan bukan angka. Nah, setiap variabel linguistik ini berkaitan dengan sebuah fungsi keanggotaan. Secara umum, peranan linguistik memang kurang spesifik dibandingkan angka, namun nilai dari informasi yang disampaikan lebih dapat diterima. Kemudian yang selanjutnya adalah operasi dasar himpunan fuzzy adalah operasi untuk menggabungkan dan atau memodifikasi himpunan fuzzy.
Kemudian yang selanjutnya adalah aturan atau rule. If then fuzzy adalah suatu pernyataan if then di mana beberapa kata-kata dan dalam pernyataan tersebut ditentukan oleh fungsi keanggotaan. Sedangkan aturan produksi fuzzy merupakan hubungan fuzzy antara dua posisi fuzzy. Nah, aturan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk if. If merupakan proposisi fuzzy 1, kemudian then merupakan proposisi fuzzy 2, di mana proposisi fuzzy 1 disebut sebagai antecedent atau premis, kemudian proposisi fuzzy 2 disebut sebagai konsekuen atau kesimpulan. Selanjutnya yaitu menurut Cox dalam Kusumadewi dan Purnomo pada tahun 2010, ada beberapa alasan mengapa orang-orang menggunakan logika fuzzy di dalam mengambil sebuah keputusan. Yang pertama adalah logika fuzzy mudah untuk dimengerti. Karena logika fuzzy menggunakan dasar teori himpunan, maka konsep matematis yang mendasari penalaran fuzzy tersebut cukup mudah untuk dimengerti. Kemudian yang kedua adalah sangat fleksibel. Logika fuzzy sangat fleksibel, artinya mampu untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan ketidakpastian yang menyertai permasalahan. Yang ketiga adalah memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat jika diberikan sekelompok data yang cukup homogen. Kemudian, ada beberapa data yang eksklusif. Maka, logika fuzzy memiliki kemampuan untuk menangani data eksklusif tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinier yang sangat kompleks. Yang kelima yaitu logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Kemudian yang selanjutnya adalah logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Kemudian yang terakhir adalah logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami, karena logika fuzzy menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah untuk dimengerti. Kemudian selanjutnya adalah istilah-istilah yang digunakan dalam logika fuzzy. Yang pertama adalah variabel fuzzy. Variabel fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fuzzy. Contohnya yaitu umur, temperatur, permintaan, persediaan, produksi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Misalkan, X adalah umur. X ini adalah variabel fuzzy, maka dapat didefinisikan himpunannya yaitu muda, parubaya, dan tua. Selanjutnya yaitu semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Semesta pembicaraan merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik atau bertambah secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai semesta pembicaraan dapat berupa bilangan positif maupun bilangan negatif. Nah, ada kalanya nilai semesta pembicaraan ini tidak dibatasi batas atasnya. Kemudian yang selanjutnya itu domain. Domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy, seperti halnya semesta pembicaraan. Domain merupakan himpunan bilangan real yang senantiasa naik atau bertambah secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai domain dapat berupa bilangan positif maupun bilangan negatif. Contohnya adalah himpunan fuzzy, yaitu muda. Muda kemudian adalah 0,45. Selanjutnya itu metode fuzzy inference system, Mamdani atau metode Mamdani. Metode Mamdani sering juga dikenal dengan nama metode min dan max. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun
1975. Untuk mendapatkan output diperlukan 4 tahapan, diantaranya yang pertama adalah pembentukan himpunan fazi. Pembentukan himpunan fazi pada metode Mamdani, baik variabel input maupun variabel outputnya dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fazi, dan di setiap variabel input maupun output terdapat variabel linguistik. Kemudian yang kedua adalah aplikasi fazi. Implikasi pada metode Mamdani, setelah diperoleh variabel input dan output, langkah selanjutnya adalah menentukan aplikasi fungsi implikasi. Yang ketiga adalah komposisi aturan. Setelah diperoleh hasil dari fungsi implikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan komposisi tiap-tiap aturan dan metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem fazi, yaitu metode maksimum. Kemudian yang terakhir adalah defazifikasi. Input dari proses defazi adalah suatu himpunan fazi, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fazi. Nah, salah satu metode dari defazifikasi adalah metode centroid. Metode centroid dapat disebut dengan center of area atau center of gravity. Adalah metode yang paling lazim dan paling banyak diusulkan oleh banyak peneliti untuk digunakan. Sekian presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.